mengarahnya adalah kalau memungkinkan nanti Ditkapel sudah jalan dengan SIM kapelnya atau sistem informasi perkapalan dan kepelautannya, kita ready. Hari ini saya juga mungkin harus minta izin tidak bisa menyertai ini secara penuh karena setelah ini ada acara di Grand Orchard bersama teman-teman sah bandar utama yang lain. Kita ingin menyatukan bahwa Priok ini harus bisa menjadi pilot project apapun. Kemarin sudah kita mulai dengan limbah. Begitu kita ketati, bagus responnya. Malah kemarin begitu kita cek di kapal asing, kita dapatkan full oil yang kadar sulfurnya tinggi, kita treatment sebagai limbah, kita minta turunkan. Tetapi pada satu sisi kita juga belajar bagaimana meningkatkan fasilitas RF kita, bagaimana meningkatkan fasilitas treatment limbah kita. Nah itu baru satu sisi aspek seperti itu. Belum nanti kita masuk yang masalah tracking ini ya. Lanjut. Nah kalau kita lihat bagaimana policy daripada pemerintah dalam ini Kementerian Perhubungan terkait dengan penataan sinkronisasi atau sinergi dengan moda yang lain dalam konteks acara hari ini kan sebetulnya adalah konteks moda darat. Maka di sini ada di kebijakan nomor 6 ini ya terkait dengan peningkatan keterpaduan antar moda ya. Kemudian juga terkait dengan nomor 8 peningkatan teknologi informasi ya. Kalau terkait dengan jalan dan sebagainya itu kan saya kira terkait dengan konektivitas ya. Nah artinya kalau kita lihat ini juga nomor 7 terkait dengan kualitas keselamatan dan pelayanan di pelabuhan. Kita sangat ingin dengan apa yang sudah kita sepakati bersama-sama dalam forum Ecoport ya, di mana kita sudah menyatakan bersama-sama 2021 itu adalah komitmen kita menjadi Priok Greenport ya Bu Ina ya. Nah ini kan sebetulnya termasuk aspek bagaimana kita menata dampak lalu lintas yang memang tidak bisa kita pungkiri, macet lagi dan macet lagi ini menjadi suatu problematika yang mesti kita pecahkan. Nah khusus untuk macet ini belum saya tuliskan di slide, tapi saya mencoba menganalisa bahwa harus dibedakan. Jadi teman-teman Wami ini kalau menuliskan berita supaya agak seksi dibaca begitu mesti dipilah-pilah gitu. Macet ini kalau kita kategorikan dari root causesnya begitu, dari akar permasalahannya bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama kalau dari lokasinya ini macetnya di luar atau di dalam pelabuhan. Sering kalau kemarin tiba-tiba macet ya Pak Jian, setelah kita lihat ternyata ada kecelakaan misalkan di luar, itu kan macetnya di luar. Tapi karena itu berdampak akhirnya ngekor gitu, mengular begitu sampai akhirnya ke dalam. Nah itu harus diteliti juga. Jangan di hari itu macetnya karena kecelakaan ditulisnya oh karena sistem di pelabuhan nggak bagus, nah kan nggak enak itu sama Pak JM kita kan. Nah jadi harus dilihat dulu di luar atau di pelabuhan. Nah yang di luar itu juga harus kita pilah-pilah Pak. Permasalahannya apakah terkait dengan akses lalu lintasnya atau jalannya, atau terkait dengan sistem, terkait dengan pengaturan truknya. Kan kita sepakat bahwa sebaiknya truk itu kalau belum waktunya ke Priok jangan ke Priok, dia nunggu-nunggu dulu aja di luar sana. Nanti kalau dia buru-buru ke Priok malah akhirnya ngepul di Priok, macet juga di Priok. Itu yang saya katakan karena sebab terjadi karena sistem pengaturan truknya. Tapi kalau masalah jalan tolnya macet, misalkan jalur di Cikunir sana karena terjadi penyempitan, itu juga menjadi salah satu sebab. Nah tentunya ini nanti dari rekan-rekan kepolisian mungkin juga bisa sharing bagaimana pengaturannya di luar sana. Kemudian kalau di dalam pelabuhan, ya kalau macetnya di dalam pelabuhan nih, kalau Bapak lihat kalau macet cek dulu. Kalau di luar nggak macet tapi di dalam macet, nah biasanya kalau saya analisa terjadi karena mungkin jumlah truknya yang masuk terlalu banyak, sementara dia belum langsung bisa dilayani di kapal. Berarti kembali lagi juga pada sistem pengaturannya. Atau kita sudah menyiapkan buffer area di X-Inggom, kemudian juga di CICT, apakah sudah dimaksimalkan? Jangan macet tapi setelah kita cek di buffer areanya masih kosong. Nah itu berarti penggunaan buffer area belum maksimal. Di set yang harus di-upload di dalam National Logistic System. Makanya nanti mungkin dari teman-teman OP atau mungkin maka giliran digitalisasi tracking coba kita lakukan. Kita buat konsisten.
digitalisasi melalui tracking ID, manajemen pergerakan truk dari gudang depo staffing keluar ke Priok, kemudian efisiensi truk yang keluar okupansinya. Kita sepakat dulu yang pernah kita zamannya Pak Gede Pasir